Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis data keefektifan PPKM dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 16, KU1102, pengenalan komputasi kelas 26. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Prabandaru Samuel, lalu Stephen Ramot Sebastian, Wisesa Sadananjaya, dan Safa Nabila. Pada presentasi kali ini kami memiliki fokus area, yaitu deskripsi data, karakteristik data, statistik data, visualisasi data, dan korelasi data. Yang pertama adalah deskripsi data. Pada analisis data ini digunakan dua buah dataset. Dataset pertama berisikan data-data terkait perkembangan kasus COVID-19, sedangkan dataset yang kedua mengenai jadwal PPKM. Dan semua data berfokus di daerah Bandung sepanjang tahun 2021. Dataset pertama memiliki format Excel dengan sumber covid19.bandung.go.id dengan ukuran 64 KB dan dimensi 11 kolom x 332 baris. Dataset kedua memiliki format Excel dengan sumber tertera pada file ukuran 16 KB dan dimensi 3 kolom x 12 baris. Selanjutnya adalah karakteristik data. Dataset pertama memiliki 11 kolom dengan tiap kolom memiliki jenis data kuantitatif. Kolom pertama yaitu tanggal, yaitu waktu yang menjadi patokan terjadinya kasus COVID-19. Selanjutnya adalah kontak erat, yaitu banyaknya orang yang memiliki riwayat kontak dengan penderita COVID-19. Selanjutnya adalah suspek, yaitu banyaknya orang yang menderita ISPA atau memiliki riwayat kontak dengan penderita COVID-19. Selanjutnya adalah terkonfirmasi, yaitu akumulasi total kasus positif COVID-19. Selanjutnya ada terkonfirmasi aktif, yaitu banyaknya orang yang masih dinyatakan positif COVID-19 selama rentang waktu tertentu. Terkonfirmasi sembuh, yaitu banyaknya orang yang dinyatakan sembuh. Lalu terkonfirmasi meninggal, banyaknya orang yang dinyatakan meninggal. Lalu terkonfirmasi harian, banyaknya penambahan kasus COVID-19 dalam satu hari. Terkonfirmasi aktif harian, yaitu banyaknya penambahan orang yang dinyatakan positif COVID-19 dalam satu hari. Terkonfirmasi sembuh harian, yaitu banyaknya penambahan orang yang sembuh dari COVID-19 dalam satu hari. Terkonfirmasi meninggal harian, yaitu banyaknya penambahan orang yang dinyatakan meninggal karena COVID-19 dalam satu hari. Range nilai data kuantitatif pada tabel dapat dilihat pada coding dari bahasa pemrograman Python berikut, yaitu nilai minimum dan maksimum yang tertera pada slide. Data 2 PPKM di Bandung, itu ada 3, yaitu level, waktu, dan sumber. Untuk level, tipe datanya kategorikal yang meliputi PPKM Mikro, PPKM level 2, PPKM level 3, dan PPKM level 4. Untuk waktu, tipe datanya kuantitatif yang meliputi tanggal 24 Januari 2021 hingga saat ini. Yang ketiga ada sumber, yaitu data kategorikal yang berisi data sumber dari internet. Statistik data. Kami menampilkan sampel data COVID-19 di Bandung. Yang pertama ada 5 baris pertama dari tanggal 1 Januari hingga 5 Januari 2021 dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian 5 baris terakhir dari tanggal 23 November hingga 27 November 2021. Kemudian terkonfirmasi harian tertinggi. Di sini terkonfirmasi harian tertinggi kami menampilkan 5, yaitu yang tertinggi ada 926, lalu 645, 634, 566, dan 549 kasus berarti. Kemudian terkonfirmasi harian terendah itu ada 1 kasus, 2 kasus, dan 3 kasus. Kemudian terkonfirmasi aktif harian tertinggi itu meliputi 750, 539, 526, 437, dan 383 kasus per hari. Kemudian terkonfirmasi aktif harian terendah ini ada negatif 2.382, dan bisa dilihat kalau negatif ini artinya terkonfirmasi sembuh hariannya jauh lebih banyak dibandingkan terkonfirmasi hariannya, jadi mendapatkan nilai negatif. Kemudian ada terkonfirmasi meninggal harian tertinggi itu tanggal 19 Juni 2021 mencapai 82 orang sehari, dan sisanya ada 56, 50, 44, dan 39 kasus meninggal harian. Kemudian ada terkonfirmasi meninggal harian terendah itu seharinya tidak ada orang yang meninggal, nol semua. Dan kemudian statistik data yang kami peroleh untuk count, rata-rata, STD, nilai minimum, ada persentil, dan nilai maksimal dapat dilihat pada tabel berikut. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang visualisasi data yang dipakai di kelompok kami. Jadi di sini ada perubahan terhadap waktu untuk PPKM Mikro,
Bisa dilihat untuk dua kasus kontak erat dan suspek itu hampir sama, yaitu pada grafiknya itu menunjukkan peningkatan yang terus-menerus, dan untuk terkonfirmasi juga sama, peningkatan terus-menerus, dan untuk terkonfirmasi aktif bisa dilihat dari awal hingga pertengahan PPKM Mikro itu sempat menunjukkan penurunan, namun dari pertengahan hingga akhir itu naik sangat drastis. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya PPKM Mikro belum cukup efektif untuk menangani laju COVID di Bandung. Dan juga bisa dilihat saat kontak erat yang sangat tinggi itu menunjukkan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh PPKM Mikro itu masih setengah-setengah dan belum matang, hingga masih belum cukup untuk mendisiplinkan penduduk Bandung untuk melakukan social distancing. Itu salah satu faktor mengapa COVID sangat naik pada masa ini. Lalu di sini ada untuk PPKM level 4, bisa dilihat sama juga kasus kontak erat dan suspeknya itu hampir mirip pada grafiknya, dari awal hingga pertengahan menunjukkan kenaikan yang sangat drastis, namun dari pertengahan hingga akhir itu sudah mulai stabil dan sudah mulai aman lagi karena laju yang mulai murah. Di sini juga ada untuk terkonfirmasi aktif, bisa dilihat dari awal hingga titik ini itu naik sangat drastis, namun hingga akhir PPKM level 4 menurun terus. Bisa dilihat juga untuk terkonfirmasi dari awal hingga pertengahan naik drastis, namun dari pertengahan hingga akhir lajunya sudah mengurang. Ini menunjukkan keefektivitas PPKM level 4 dalam menangani laju COVID di Bandung. Walaupun sebenarnya PPKM level 4 adalah di mana puncak COVID terjadi di Indonesia dan Bandung, pada akhir PPKM level 4 itu menunjukkan bahwa sebenarnya itu efektif karena dapat menuruni dan menangani laju itu dan mulai kembali aman. Lalu di sini ada untuk PPKM level 3, bisa terlihat bahwa untuk PPKM level 3 kasus kontak erat dan suspek masih meningkat, dan juga untuk terkonfirmasi juga masih meningkat. Namun sebenarnya dibanding PPKM sebelumnya ini tidak termasuk signifikan. Dan untuk terkonfirmasi aktif sebenarnya juga sempat menurun hingga pertengahan Oktober. Dan setelah Oktober ini COVID-19 sempat kembali meradang di Indonesia. Namun masuk di awal November 2021 tuh kasus COVID-19 sudah mulai konsen kembali. Dan di sini ada untuk PPKM level 2. Bisa dilihat memasuki PPKM level 2, kasus COVID-19 di Indonesia sudah dapat dikendalikan. Keempat grafik sudah menunjukkan sangat konstan dibandingkan PPKM awal, tanpa kasus untuk terkonfirmasi aktif telah turun drastis hingga hanya menunjukkan sedikit peningkatan. Lalu di sini ada perbandingan kategori kami untuk pertambahan terkonfirmasi untuk masing-masing PPKM. Bisa dilihat PPKM Mikro dan sebelum PPKM mirip, PPKM level 2 level 3 juga mirip, namun PPKM level 4 sangat jauh paling tinggi. Ini memang menunjukkan bahwa puncak COVID terjadi pada PPKM level 4 di Bandung dan di Indonesia. Di sini ada kontak eratnya juga kami bandingkan masing-masing PPKM. Bisa dilihat PPKM sebelum PPKM adalah di mana kontak erat paling rendah, dan untuk PPKM level 2, 3, 4 itu cukup mirip. Ini ada penampilan hierarki untuk kontak erat juga. Pada kontak erat di atas bisa dilihat bahwa warna ungu PPKM level 2 itu yang menunjukkan PPKM pertama, lalu lanjuti oleh warna merah PPKM level 3, lalu warna hijau PPKM level 4, lalu warna oranye PPKM Mikro, dan yang terakhir ada warna biru yaitu non PPKM atau sebelum PPKM dijalankan. Lalu di sini ada penampilan hierarki untuk pertambahan terkonfirmasi. Bisa dilihat yang paling gede adalah warna hijau yaitu PPKM level 4, lalu warna biru yaitu kondisi non PPKM, lalu warna oranye PPKM Mikro, lalu warna merah PPKM level 3, dan yang terakhir ada warna ungu yaitu PPKM level 2 menuju ke tingkat 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi data. Di mana dengan korelasi data ini kita bisa melihat hubungan atau meninjau hubungan antara dua atribut data. Korelasi ini memiliki nilai yang berkisar antara 1 sampai 1. Ketika nilainya mendekati 1, itu berarti dua atribut data memiliki hubungan yang berbanding lurus. Ketika mendekati 0, itu tidak memiliki korelasi, dan ketika mendekatinya 1, itu artinya memiliki korelasi berbanding terbalik. Yang pertama, kita memiliki korelasi antara kasus terkonfirmasi dan kontak erat. Di sini kita mendapatkan nilai korelasi sebesar 0,94 sekian, yang artinya itu mendekati 1, dan berarti bahwa kedua atribut data ini memiliki hubungan berbanding lurus. Yang kedua, kita memiliki korelasi antara kasus terkonfirmasi meninggal dunia dan kontak erat. Di sini kita mendapatkan nilai korelasi sebesar 0,879, dan itu artinya kedua atribut data ini memiliki korelasi berbanding lurus tapi tidak begitu signifikan. Dan untuk yang ketiga, kita memiliki korelasi antara kasus terkonfirmasi aktif dan kontak erat. Di sini kita mendapatkan nilai korelasi sebesar 0,246 sekian, dan itu mendekati 0. Dan bisa kita simpulkan bahwa kedua atribut ini tidak memiliki korelasi yang kuat. Nah, untuk yang keempat, kita memiliki korelasi antara kasus terkonfirmasi sembuh dan kontak erat. Di mana di sini kita mendapatkan nilai korelasi sebesar 0,92 dan itu mendekati 1. Itu artinya kedua atribut ini memiliki korelasi berbanding lurus. Dan untuk yang terakhir, kita memiliki korelasi antara suspek dan kontak erat, dan nilai korelasinya ini sangat mendekati 1, yang berarti korelasi antara suspek dan kontak erat itu sangat kuat, dan berarti kedua atribut data ini sangat bersesuaian.
Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.